Selamat datang ke tempat kami, Aceh, Pak Gubernur. Jadi saya pamit dengan rendah hati. Saya minta maaf. Acara ini dipandu oleh bapak-bapak ini. Pak Gubernur, silakan dengan orang ini. Saya minta pamit ke Abia. Ustazah, begitu. Terima kasih banyak Pak Gubernur. Hari mudah-mudahan semua lancar. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hello Teknolovers, sebuah video pertemuan antara Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution tengah ramai jadi perbincangan di media sosial. Video itu mendadak viral setelah memperlihatkan momen saat Muzakir Manaf tiba-tiba meminta izin untuk pergi, padahal pertemuan baru saja dimulai. Yang membuat warganet heboh bukan cuma soal kepergiannya yang mendadak, tapi juga karena pertemuan itu kabarnya akan membahas isu penting terkait keputusan dari Menteri Dalam Negeri. Dalam video tersebut, Muzakir terlihat berpamitan dari ruangan, meninggalkan Bobi Nasution seorang diri. Dan momen itu langsung jadi bahan diskusi ramai di dunia maya. Latar belakang kehebohan ini berkaitan dengan keputusan Mendagri Tito Karnavian yang sebelumnya menetapkan bahwa 4 pulau yang berada di wilayah Aceh Singkil akan dialihkan masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Keputusan ini tentu saja memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari masyarakat Aceh. Tak butuh waktu lama, video pertemuan yang terganggu itu langsung menyebar luas di platform X atau yang dulu dikenal sebagai Twitter. Hingga saat ini, video tersebut telah ditonton lebih dari 133.000 kali dan mengundang ratusan komentar dari pengguna yang ikut menyoroti momen tersebut. Di tengah sorotan publik, Mendagri Tito Karnavian akhirnya angkat bicara. Yang menjelaskan bahwa keputusan pemindahan 4 pulau dari Aceh Singkil ke Tapanuli Tengah bukanlah keputusan sepihak. Menurut Tito, proses penetapan itu sudah berlangsung cukup lama dan melibatkan berbagai lembaga serta instansi pemerintah terkait. Rapatnya udah dari zaman jauh sebelum saya, sudah berkali-kali dibahas dan melibatkan banyak pihak, ujar Tito saat memberikan keterangan kepada media di Kompleks Istana Negara pada Selasa 10 Juni 2025. Ia juga menambahkan bahwa keputusan pemerintah pusat untuk mengalihkan wilayah 4 pulau tersebut ke Sumatera Utara didasarkan pada penarikan batas wilayah darat yang telah dikaji secara teknis dan administratif. Lantas, bagaimana sebetulnya permasalahan pembagian pulau tersebut? Dan bagaimana sepak terjang dan kekayaan dari Gubernur Aceh Muzakir Manaf? Yuk mari kita bongkar. Profil Muzakir Manaf, Mu'alim. Muzakir Manaf atau yang akrab dikenal dengan panggilan Mu'alim, lahir pada 3 April 1964 di Desa Manekawan, Kecamatan Senudon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah atas pada tahun 1984, ia sempat melanjutkan studi ke Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala. Namun jalan hidupnya berbelok drastis ketika ia memutuskan untuk bergabung dengan Perjuangan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Tahun 1986 menjadi titik penting dalam hidupnya. Saat itu Mu'alim berangkat ke Libya untuk mengikuti pelatihan militer bersama sejumlah anggota GAM lainnya. Di negeri Afrika Utara itu ia bahkan sempat dipercaya sebagai pengawal pribadi pemimpin Libya, Muammar Gaddafi. Sebuah pengalaman yang tak banyak dimiliki oleh tokoh lain di tanah air. Setelah kembali ke medan perjuangan, Muzakir Manaf makin menegaskan posisinya sebagai figur sentral dalam tubuh GAM. Ketika Panglima GAM Abdullah Syafi'i gugur dalam kontak senjata dengan pasukan TNI pada tahun 2002, Mu'alim ditunjuk sebagai Panglima Komando Pusat GAM. Sejak itulah ia memegang kendali militer organisasi separatis tersebut. Julukan Mu'alim sendiri bukan sekedar nama panggilan biasa. Dalam konteks militer Aceh, sebutan itu melekat pada sosok yang dinilai memiliki keahlian tempur dan kepemimpinan di atas rata-rata. Dengan pengalaman bertahun-tahun bergerilya di hutan dan pegunungan Aceh, ia tumbuh sebagai pejuang yang disegani kawan maupun lawan. Ia dikenal sebagai Panglima Perang GAM sejak 1986 dan memiliki reputasi yang kuat di kalangan para kombatan. Setelah ditandatanganinya Perjanjian Damai Helsinki pada tahun 2005, Muzakir Manaf perlahan meninggalkan dunia senjata dan mulai menapaki jalur politik. Ia turut mendirikan Partai Aceh, sebuah partai lokal yang menjadi wadah perjuangan baru bagi para mantan kombatan.
Karir politiknya pun terus menanjak pada tahun 2012 hingga 2017, yang menjabat sebagai Wakil Gubernur Aceh, mendampingi Gubernur Zaini Abdullah dalam masa transisi pasca konflik. Perjalanan politik Mualem mencapai titik puncak ketika ia berhasil memenangkan pemilihan Gubernur Aceh untuk periode 2025-2030. Ia resmi dilantik sebagai Gubernur Aceh pada 12 Februari 2025 bersama wakilnya, Fadullah. Kemenangan ini menjadi bukti nyata bahwa sosok Mualem masih memiliki tempat yang kuat di hati rakyat Aceh, sekaligus menandai kembalinya sang mantan panglima ke tempat kepemimpinan tertinggi di Tanah Rencong. Harta kekayaan Mualem. Berdasarkan laporan resmi LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada tanggal 28 Agustus 2024, total kekayaan yang dimiliki Muzakir Manaf tercatat mencapai Rp48.311.030.236 atau sekitar Rp48,3 miliar. Seluruh harta itu ia laporkan secara transparan sesuai kewajibannya sebagai penyelenggara negara. Sebagian besar kekayaan Mualem sapaan akrab Muzakir Manaf berasal dari aset properti, yakni tanah dan bangunan dengan nilai fantastis mencapai Rp44,3 miliar. Aset-aset ini tersebar di berbagai wilayah strategis di Aceh, termasuk Banda Aceh, Aceh Utara, Lok Sumawe, hingga Pidie. Aset terbesarnya adalah sebidang tanah dan bangunan di Banda Aceh dengan luas 1.814 meter persegi, yang nilainya ditaksir mencapai Rp24,78 miliar, yang menjadi komponen kekayaan paling mencolok dalam laporannya. Selain properti, Mualem juga memiliki koleksi kendaraan yang tergolong mewah, dengan total nilai sebesar Rp1,69 miliar. Di antaranya, ada Toyota Fortuner keturunan tahun 2014, Mitsubishi Triton tahun 2012, dan Toyota Hilux produksi 2010. Yang cukup mencuri perhatian adalah satu unit sepeda motor Harley Davidson yang disebut berasal dari hibah dengan nilai estimasi mencapai Rp700 juta. Mengapa 4 pulau di Aceh masuk ke wilayah Sumatera Utara? 4 pulau yang dulunya tercatat sebagai bagian dari wilayah Aceh, yakni Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang, kini secara inspiratif telah bergeser masuk ke wilayah Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Tapanuli Tengah. Keputusan ini bukan tanpa dasar. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan keputusan Mendagri atau Kep Mendagri nomor 300.2222138 tahun 2025 yang mengatur tentang pemberian dan pemutahiran kode serta data wilayah administratif pemerintahan dan pulau. Keputusan tersebut resmi ditetapkan pada 25 April 2025. Salah satu faktor utama di balik pemindahan administratif ini adalah potensi besar yang dimiliki keempat pulau tersebut. Wilayah tersebut diyakini menyimpan cadangan sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi atau migas, yang tentunya bisa menjadi sumber pendapatan daerah bagi pemerintah setempat. Selain itu, kawasan ini juga memiliki potensi wisata yang belum tergarap optimal. Pulau-pulau ini secara geografis berada di kawasan Samudra Hindia, dan memang secara lokasi lebih dekat ke Kabupaten Tapanuli Tengah, meski berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Singkil. Wali Kota Medan yang juga Gubernur Sumut terpilih, Bobi Nasution, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengajak Gubernur Aceh Muzakir Manaf untuk berdiskusi mengenai keputusan ini. Ia berharap agar potensi alam yang dimiliki wilayah tersebut bisa dikelola secara kolaboratif. Kita ingin semua potensi yang ada, baik sumber daya alam maupun potensi pariwisatanya, bisa kita kembangkan bersama-sama, jadi tidak semata-mata soal batas administratif, ujar Bobi. Sementara itu, Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, menambahkan bahwa sejauh ini belum ada penduduk tetap yang tinggal di keempat pulau tersebut. Kalau ditanya soal pemukiman, informasi yang saya terima belum ada yang menetap secara tetap di sana, ungkapnya. Meski belum berpenghuni secara permanen, pulau-pulau itu kerap dikunjungi para nelayan, baik nelayan yang berasal dari wilayah Aceh Singkil maupun dari Tapanuli Tengah sendiri. Diketahui sering singgah di sana untuk melaut. Ini menunjukkan bahwa wilayah itu memang memiliki keterikatan sosial dan ekonomi bagi masyarakat pesisir kedua daerah. Gejolak publik, warga Aceh protes kehilangan 4 pulau. 4 pulau yang kini resmi tercatat sebagai bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, yakni Pulau Lipan,
Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang. Sebelumnya merupakan bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Aceh Singkil. Perubahan ini memicu gelombang protes dari masyarakat Aceh. Banyak warga merasa bahwa keputusan tersebut dilakukan secara sepihak, tanpa konsultasi atau keterlibatan publik, sehingga menimbulkan kesan bahwa Aceh kehilangan wilayahnya begitu saja. Kemarahan publik pun terlihat jelas di media sosial, terutama di kolom komentar akun Instagram Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara terpilih. Berdasarkan pantauan cnnindonesia.com, mayoritas unggahan Bobi dibanjiri komentar warganet bernada protes. Bahkan beberapa di antaranya menyebut keputusan itu sebagai bentuk penjajahan administratif oleh Sumut terhadap Aceh. Kembalikan 4 pulau milik Aceh, jangan serakah, tulis salah satu netizen merespon unggahan foto Bobi. Kami rakyat Aceh menolak keras konsep kelola bersama, yang berhak atas pulau-pulau itu tetap rakyat Aceh, bukan yang lain. Komentar pengguna lainnya dengan nada tegas. Ada juga komentar bernuansa sindiran yang menyentil sisi historis dan legalitas. Kadang lucu juga nih, Pak Gubsu, masa langsung terima surat dari Mendagri tanpa cross-check sejarah? Secara historis, keempat pulau itu jelas-jelas milik Aceh. Harusnya Anda malu, bukan malah pasrah. Buktinya pun belum jelas kalau itu wilayah Sumut, tulis salah satu akun dengan nada kritik tajam. Menanggapi berbagai respon publik yang cukup keras tersebut, Bobi Nasution akhirnya angkat bicara. Ia menegaskan bahwa perubahan status keempat pulau itu adalah murni keputusan pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, bukan kebijakan sepihak dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Saya sampaikan kemarin, secara kewenangan, Provinsi baik Sumut maupun Aceh tidak punya hak mengambil atau menyerahkan wilayah. Semua ada mekanismenya. Kami di pemerintah daerah punya batasan wewenang, ujar Bobi saat menghadiri acara di Regal Convention Center pada Selasa 10 Juni 2025. Dengan penegasan itu, Bobi mencoba meredam anggapan bahwa pemerintah Sumut secara aktif mencaplok wilayah Aceh. Namun gelombang kekecewaan publik, terutama dari masyarakat Aceh, masih terus berlanjut di berbagai platform media sosial.